Perkenalkan, nama saya Jeffriano Nono, NPM 12 22 0056, Prodi Agribisnis kelas C, semester 3, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Universitas Timor, praktikum mata kuliah Sistem Pengelolaan Lahan Kering Terpadu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pupuk biochar, pembuatan bingkai A, sampai pada proses penanaman bunga. Baik, alat dan bahan yang saya gunakan di sini antara lain corong, ember, sikop, karung, sekam padi, cirit sapi, daun gamal yang sudah dicincang, dedak halus, air cucian beras mol, gula pasir, dan yang terakhir itu air bersih. Yang berikut itu langkah-langkah pembuatan sekam padi. Yang pertama, sediakan corong, terus masukkan sekam padi di sekeliling corong tersebut sampai menumpuk. Lalu kemudian nyalakan api pada corong dengan menggunakan kayu bakar yang sudah disediakan. Pastikan api pada corong tersebut tetap menyala. Yang berikut, sekam padi yang dibakar pada corong harus dibolak-balik sehingga terbakar merata dan pastikan jangan menjadi abu. Yang berikut, sesudah sekam terbakar merata, pindahkan corong. Sesudah itu disiramkan dengan menggunakan air bersih. Setelah itu sekam tersebut didiamkan sampai dingin. Selanjutnya masukkan sekam tersebut ke dalam karung yang sudah disediakan dan didiamkan selama kurang lebih 1 minggu. Baik, kita masuk pada tahap yang berikut, pembuatan pupuk biochar. Yang pertama, sediakan wadah untuk mencampur cirit sapi dengan daun gamal yang dicincang halus. Yang berikut, sediakan ember dan air untuk melarutkan gula pasir. Kemudian, masukkan larutan gula tersebut ke dalam larutan cirit sapi dan daun gamal yang sudah dicampur, lalu diaduk hingga merata. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan cara mengaplikasikan pupuk biochar. Yang pertama itu, sebagian cirit sapi dan daun gamal yang dicampur tadi diletakkan di bidang tanah yang sudah disediakan. Selanjutnya, tambahkan sekam padi di atas cirit sapi dan daun gamal yang disediakan, lalu ditutup kembali dengan campuran cirit sapi dan daun gamal tadi dari sebagian yang sudah disisihkan tadi. Selanjutnya, sesudah itu ditutup dengan menggunakan terpal dan karung dan pastikan angin tidak boleh masuk. Kemudian, diamkan selama 1 minggu, namun perlu dikontrol sebanyak 2 kali supaya kita memastikan campuran tersebut tercampur dengan merata. Baik, kita akan masuk pada proses pembuatan bingkai A. Alat dan bahan yang harus saya gunakan itu kayu 3 batang dengan ukuran 230 cm, tali profil dengan batu yang sudah diikat pada ujungnya. Yang berikut, hamar dan paku. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, 3 batang kayu dipaku membentuk huruf A. Yang berikut, pasang tali profil yang sudah diikat dengan batu pada bingkai A yang sudah disediakan dan fungsinya dari tali tersebut sebagai penentu titik kontur koordinat. Baik, kita akan masuk pada pembuatan terasering. Langkah-langkahnya antara lain, mengukur menggunakan bingkai A yang sudah disediakan dengan panjang 1 meter dan lebar 130 cm. Yang berikut kita masuk pada proses penanaman bunga. Alat-alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama, linggis, sikop, ember, bunga dan pupuk.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Bersihkan sebidang tanah untuk menanam bunga. Kemudian menggali area tersebut. Tanah dari hasil galian digemburkan lalu disisihkan. Selanjutnya, masukkan pupuk ke dalam bidang tanah yang sudah digali. Kemudian ditutup kembali dengan tanah yang sudah digembur tadi sampai benar-benar merata. Langkah terakhir itu penanaman bunga. Sekian dan terima kasih.